pemirsa, kembali lagi bersama saya Reni Rahmawati di Bina Bini, Bincang Sana, Bincang Sini. Baik, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau ini salah satu mahasiswa berprestasi, dan prestasinya ini nggak cuma satu loh. Pasti kalian kepo nih, siapa sih narasumber keren ini? Nah, langsung saja kita mulai bincang-bincangnya. Halo Mas Bagas, apa kabar? Halo Reni, alhamdulillah baik hari ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, siapa sih sosok Bagas Prayogo ini? Oke, halo teman semuanya dan halo Mbak Reni. Perkenalkan, aku Bagas Prayogo, merupakan mahasiswa aktif di Universitas Tidar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk saat ini aku berada di semester 7, lagi hektik-hektiknya nih Mbak, soal PLP, skripsian, sama magang juga nantinya habis ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukan sekarang ini apa? Oke, selain ketiga kesibukan yang tadi aku sempat singgung itu soal PLP, OTW magang dan juga skripsi, aku juga bisa dikatakan sebagai budak organisasi nih di kampus. Jadi kayak aku ikut beberapa organisasi dan alhamdulillah juga ketiga-tiganya itu masuk ke dalam pengurus inti Mbak. Kayak contohnya di BEM FKIP aku menjabat sebagai ketua BEM-nya. Lalu juga di UKM KSR itu aku menjabat sebagai sekretaris umum, dan juga di BSO Tidar Debating Community aku menjabat sebagai sekretaris umum juga di sana. Ternyata selain berprestasi, Mas Bagas ini aktivis kampus juga, teman-teman. Ya, alhamdulillah ya Mbak gitu. Nah, dengar-dengar Mas Bagas ini beberapa kali menjuari kompetisi debat ya. Kalau boleh tahu gimana sih awal mula terjun ke dunia kompetisi debat ini? Oke, ngomongin soal debat itu bukan karena suatu pilihan sebetulnya, tapi itu adalah suatu keadaan dimana awal mula aku turun debat itu tahun 2023. I think ini sangat telat banget sih aku turun debat di tahun 2023, tapi nggak masalah gitu, karena pertama kali aku turun debat itu adalah saat aku mewakili BEM KM Tidar itu untuk lomba debat. Jadi latar belakangnya itu dari BEM KM UNJ Mbak, itu mengadakan lomba debat BEM se-Indonesia, dimana salah satu undangannya itu adalah dari BEM KM Tidar. Nah, karena basically yang bisa debat di BEM KM Tidar itu ada 2 orang, dan sedangkan sistem debat yang mereka inginkan adalah sistem ASEAN parlementer, yaitu membutuhkan 3 orang debaters, maka secara nggak langsung harus menunjuk 1 orang lagi gitu loh. Dimana secara konsensus akhirnya menunjuk saya untuk ikut bergabung dengan 2 yang udah pro itu, karena melihat saya orangnya banyak omong gitu loh. Ya alhamdulillah itu adalah kali pertama saya ikut debat juga, dan alhamdulillah saat itu juga dengan persiapan yang minim mendapatkan peringkat 3. Dan ya itu adalah pengalaman debat pertama saya, dan latar belakang saya sih akhirnya kecimpung debat sampai saat ini jadi ketagihan gitu lah. Baik, mungkin udah beberapa kali mengikuti kompetisi debat ya. Nah, selama ini sudah menjuarai kompetisi debat apa saja? Oke, ngomongin soal juara dalam kompetisi debat, alhamdulillah udah beberapa Mbak. Pertama untuk lingkup fakultas terlebih dahulu, tahun lalu, ya tahun 2023 itu menjadi runner up atau menjadi juara kedua dari KDMI fakultas ya di FKIP Untidar. Lalu setelahnya itu aku beranjak lagi ke KDMI Universitas, mendapatkan juara 1 dan mendapatkan juga best speaker gitu. Itu untuk kiprahku di internal. Sedangkan untuk di eksternal, seperti yang aku bilang tadi di awal, pertama kali aku juara itu saat aku ada di lomba yang mengadakan BMKM UNJ itu, mendapatkan juara 3 dan juga mendapatkan 10 best speaker, mendapatkan peringkat 10 di best speaker kegiatan tersebut. Setelahnya juga aku mendapatkan part best speaker dalam lomba yang diadakan oleh UNJ juga, kebetulan ini baru aja di bulan kemarin. Dan salah satu prestasi terbesar aku untuk saat ini adalah aku bisa mewakili Jawa Tengah, LLDikti 6 itu masuk ke dalam KDMI Nasional tahun 2024 di Universitas Putra Surabaya kemarin. Ternyata banyak sekali. Nah, selain kompetisi debat, mungkin mengikuti kompetisi lain, dan apa sih kompetisi lain yang telah dijuarai Mas Bagas ini? Oke, ngomongin soal kompetisi, selain aku ikut debat, aku juga pernah menjuarai lomba isai teman-teman semuanya. Yang menyelenggarakan pun juga UNJ gitu. Jadi kayak UNJ adalah tempatku berpulang untuk mendapatkan juara. Ya kayak gitu. Jadi kayak aku selain debat aku juga ISA. Jadi kayak itu my passion juga ya Mbak di BBSI, karena selain nulis juga aku juga bisa untuk berbicara gitu. Baik, dari sekian pengalaman yang paling berkesan menurut Bagas ini apa? Oke, pengalaman yang paling berkesan menurutku sampai saat ini dalam lomba debat itu adalah KDMI nasional gitu. Karena
proses dari KDMI nasional itu sangat panjang mbak gitu, dimana tadi juga aku sempat singgung ada KDMI fakultas, universitas itu adalah bertahap. Jadi pertama kali aku harus mengikuti seleksi KDMI fakultas terlebih dahulu untuk nantinya berhak mewakili fakultas di tingkat universitas. Kemudian di tingkat universitas diambil peringkat 1, 2, 3, dan juga 4. Habis itu ada coaching internal juga. Saya itu baru dipilih dari coaching internal itu adalah 2 orang untuk menjadi debaters dan juga 1 orang menjadi N1 gitu. Dimana setelah terpilih dari universitas, aku harus bergelut juga dalam KDMI tingkat wilayah. Dimana wilayah yang aku ikuti adalah wilayah neraka mbak, kebetulan itu adalah wilayah 2, bersihkan Jakarta, Banten, kemudian ada Jawa Barat, DIY, dan juga Jawa Tengah sendiri gitu. Dimana itu adalah univ-univ besar semua ada di situ, univ-univ yang expert di debat itu ada di situ dan sebagainya. Dan pengalamanku saat di wilayah itu adalah aku pernah ketemu beberapa kali univ besar seperti ITB misalkan, kemudian ada Undip juga, UPI, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga berkat adanya KDMI wilayah itu akhirnya aku bisa mewakili Jawa Tengah juga di KDMI nasional, yang dimana KDMI nasional itu terselenggara di Universitas Ciputra yang ada di Surabaya. Itu juga menjadi salah satu pengalaman terbesarku dalam dunia perdebatan gitu, karena KDMI itu adalah salah satu kompetisi terbesar yang ada di Indonesia, kompetisi debat Indonesia yang diikuti oleh 120 universitas yang ada di Indonesia untuk merebutkan juara 1, 2, 3, 4. Ya walaupun pada akhirnya aku belum bisa untuk mendapatkan peringkat di situ, tapi at least aku akhirnya bisa bersaing dan juga bisa survive gitu. Dan Untidar sendiri yang diwakili oleh aku dan rekanku, alhamdulillah itu bisa masuk ke 50 besar untuk tim terbaik. Seperti itu sih mbak. Waduh, keren sekali ternyata. Nah, kan untuk mencapai ke tingkat nasional itu pasti butuh persiapan nih. Kalau boleh tahu persiapan apa yang dilakukan Mas Bagas? Oke, persiapan sendiri aku bagi menjadi 2 sih. Pertama persiapan secara mandiri, sama persiapan juga yang dibimbing oleh coach. Nah, persiapan mandiri ini ya biasanya itu aku kadang bisa spend waktu kayak 5 hari kerja itu untuk berlatih debat bersama teman-teman sparring kayak dari ya community culture, TDC itu dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau coaching ini biasanya persiapannya itu tiap minggu 3 kali dan itu dilaksanakan di malam hari, start dari jam 8 bisa sampai jam 2 pagi gitu loh. Pernah kayak selesai itu kita jam 2:30 gitu mbak, dan padahal aku dan rekanku tuh jam 7 pagi itu udah harus ke kampus lagi ada kegiatan, jadi kayak ya ampun, ya itulah pengorbanan demi debat yang alhamdulillah sampai saat ini ya ada di titik ini gitu. Ya, nah selama mengikuti kompetisi nih pasti banyak tantangan dan kendala yang dihadapi Mas Bagas. Nah mungkin boleh spill dong tantangan yang pernah dihadapi yang paling sulit gitu. Oke, ngomongin soal tantangan, itu sebetulnya aku nggak bisa nyalahin eksternal juga sih gitu, karena aku mengapresiasi juga Untidar yang bisa memfasilitasi dengan jajaran dalam pelatihan dan lain sebagainya. Yang menjadi tantangan dalam perdebatan ini adalah sebetulnya pemikiranku juga sama sifat malesku gitu loh, karena sebetulnya itu debat tuh nggak bisa kamu itu belajar secara instan, karena debat itu butuh knowledge dan lain sebagainya gitu, dimana struggleku adalah aku terkadang malas dalam membaca, malas dalam scroll TikTok dan sebagainya, karena itu sangat urgent dalam perdebatan gitu. Kamu akan mendapatkan topik-topik baru, hangat dan sebagainya itu dari situ. Ya, jadi kendala utama bukan karena eksternal, tapi lebih ke diriku yang sedikit malas ini sih mbak, gitu. Nah, jadi intinya tantangan yang terbesar itu malas ya teman-teman. Iya, bener malas teman-teman. Nah, ternyata seru sekali nih kita berbincang bersama mahasiswa berprestasi. Banyak sekali pesan yang kita dapatkan. Nah, mungkin untuk menutup perbincangan hari ini, boleh dong berikan close statement untuk teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, aku di sini berpesan, salah satu struggle terbesar dalam hidupku adalah rasa malasku itu sendiri. Dan aku berharap pada teman-teman semua bisa untuk memitigasi hal-hal itu gitu. Jadi teman-teman bisa lo gunain waktunya itu dengan semaksimal mungkin agar teman-teman itu gak kayak stagnan di situ-situ aja gitu. Dan aku juga mau berpesan kepada teman-teman semuanya yang mau terjun ke dunia debat, nggak akan ada kata terlambat gitu. Walaupun pada akhirnya teman-teman udah ada di semester akhir, ya nggak masalah gitu, karena debat tuh nggak hanya akan menentukan prestasi teman-teman aja, tapi terkadang debat tuh benefitnya nggak cuma di situ aja gitu. Terkadang ada banyak relasi yang teman-teman bisa dapatkan dari debat. Gimana caranya? Contohnya adalah dengan cara sparring dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman yang mau join ke debat,
nggak masalah usianya berapa, semester berapa dan sebagainya, asalkan ada kemauan dan juga ada keinginan, teman-teman juga akan berhasil di dunia debat gitu. Baik, close statement yang sangat keren sekali nih. Nah, terima kasih buat Mas Bagas sudah menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di Bina Bini selanjutnya.